Pemirsa, narasumber kali ini merupakan tokoh publik muda di Bualemo. Merupakan jebolan pesantren, sempat menjadi marbot masjid, dan sempat menjadi atlet sepak bola. Kemudian apa yang membuat beliau kemudian mengubah haluannya menjadi seorang aktivis di awal terbentuknya Kabupaten Bualemo? Dalam Detik Dialog Edukatif, transparan, inspiratif, dan kreatif, saya Ella Luma akan mengulas tentang sepak terjang dan kontroversi Lahmudin Hambali. Lahmudin Hambali lahir di Telamuta 27 Desember 1977. Merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dari pasangan Rosman Hambali dan Maryam Iyabu. Memulai pendidikan di pondok pesantren, Lahmudin kemudian berhasil menuntaskan studi magisternya di Setia Bina Taruna Mandiri, Gorontalo. Semasa muda, Lahmudin aktif di berbagai organisasi. Sejak SMA hingga masuk ke perguruan tinggi, kehidupan Lahmudin sebagai aktivis semakin eksis. Mulai dari pengurus HMI, KNPI, hingga menjadi Panglima Forkot. Keaktifannya dalam memimpin pergerakan membawa Lahmudin Hambali kemudian terjun ke dunia politik. Di panggung ini, karir Lahmudin semakin bersinar dan menjadikannya sebagai salah satu kalangan elit partai. Sempat menduduki posisi sebagai orang nomor 2 di Kabupaten Bualemo pada masa pemerintahan Rumpagau dan menjadi pimpinan salah satu partai besar di daerah ini. Kini, Lahmudin Hambali duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bualemo periode 2019-2024. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lahmudin Hambali Esos. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Iya, terima kasih sudah bersedia hadir dalam Detik, salah satu program dari Media Center Kominfo Bualemo. Tertarik sejak awal saya ingin bertanya, seperti apa sebenarnya Lahmudin di masa muda? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Mbak Ella sudah bisa menghadirkan saya di tempat ini yang direncanakan malam ini kami untuk digali tentang keberadaan kami. Dari awal sesungguhnya kami ini adalah masyarakat yang mengikuti studi di Pondok Pesantren Al-Herat Telamuta dan saya sekitar itu ada 4 tahun. Sesudah 4 tahunnya. Jadi di pesantren, awal itu di pesantren. Pondok Pesantren Al-Herat Telamuta. Saya seorang santri dan saya melanjutkan studi di Madrasah Aliyah Negeri Kota Gorontalo selama 3 tahun. Tetapi begitu saya selesai studi di Madrasah Aliyah Negeri, harusnya kan ke IAIN atau STAIN waktu itu. Ternyata kemana? Saya justru memilih ke STIKIP Gorontalo yang sekarang menjadi UNG. Karena menjadi UNG, akhirnya saya memilih beberapa organisasi. Salah satu organisasi pada waktu itu semester 2 saya sudah menjadi wakil ketua Senat Mahasiswa yang pengurus-pengurusnya semua semester 7, semester 8, hanya saya sendiri yang semester muda waktu itu. Waktu itu masih mahasiswa baru menjadi pengurus Senat Mahasiswa waktu itu. Biasanya untuk masuk ke dalam organisasi di sebuah universitas, seorang mahasiswa dilatar belakangi oleh organisasi sebelumnya. Jadi apakah pernah menjadi pengurus OSIS misalnya waktu di SMA? Jadi memang saya awalnya sebagai pengurus OSIS waktu kelas, waktu itu kita belum ada kelas 7, kelas 8 ya. Kita waktu itu baru kelas 1, 2, dan 3. Saya waktu kelas 1 sudah menjadi wakil ketua OSIS bidang kepemudaan. Tetapi sebetulnya saya ini dilatar belakangi oleh salah satu bakat, yaitu sepak bola dengan bulu tangkis. Pada saat saya dikenalkan, kebetulan ada gedung bulu tangkis di sana, saya disuruh main bulu tangkis, akhirnya mewakili Madrasah Aliyah Negeri Gorontalo untuk bisa berkompetisi waktu itu Pekan Olahraga Siswa tingkat madrasah, dan alhamdulillah pada saat itu saya meraih kemenangan menghadapi Sulawesi Utara. Makanya dari situ saya langsung dikenal oleh teman-teman dan guru-guru
Akhirnya guru-guru angkat saya sebagai wakil ketua bidang mahasiswa dan olahraga. Dan Mas ya. Dari situ saya mulai mendekati guru-guru, mendekati siswa, melaksanakan organisasi-organisasi ekstra yang ada di sekolah sampai selesai. Dan pada saat waktu saya masih kelas 2 sudah menjadi pemain sepak bola, kebetulan waktu itu ada namanya Persigo Junior. Ikut Suratin tahun 97-98 dan saya waktu itu terpilih dari sekolah itu mewakili kota provinsi Gorontalo, belum ada provinsi tapi Gorontalo waktu itu, sampai ke Bandung, ke Bogor, dan sesudah pulangnya dari sana, selesai pertandingan sana, saya langsung direkrut oleh kampus untuk menjadi pemain tim Damhil. Yang ke manajer waktu itu adalah Pak Paris Yusuf, sekarang jadi ketua DPR, dan rektornya waktu itu Pak Nani Tuloli. Tapi posisi saya waktu itu masih siswa. Sudah diangkat, sudah dipanggil menjadi pemain mewakili mahasiswa yang ada di Gorontalo. Jadi artinya waktu itu Bapak jadi bintang lapangan ya? Tidak juga bintang, karena ada beberapa tokoh juga yang sekarang menjadi politisi di sini yang sama-sama dengan kami, salah satu diantaranya Pak Hardi Mopangga yang dulunya sama-sama aktivis, sama-sama olahragawan, dan karena sudah selesai di kampus beralih jadi aktivis masyarakat yang di bidang sosial, dan banyak lagi yang kita lakukan pada saat itu. Oke, organisasi apa lagi yang digeluti ketika jadi mahasiswa? Saya di mahasiswa pernah jadi ketua senat, ketua UMKM, pengurus UMKM di bidang kepramukaan, di bidang mahasiswa, di bidang keagamaan. Saya masuk juga sebagai pengurus HMJ, himpunan mahasiswa jurusan waktu itu di kampus. Banyak organisasi yang kami ikuti sampai. Seni dimasukin nggak Pak? UKM seni dimasukin nggak? Di waktu itu saya hanya di pramuka, di bulu tangkis, UKM bulu tangkis, tapi sampai melupakan hal lain yang harus menjadi tanggung jawab, yaitu mata kuliah. Banyak mata kuliah pada saat itu sampai tidak selesai, banyak kredit karena terlalu banyak mengikuti kegiatan ekstra di kampus. Dan endingnya Bapak lulus di mana? Saya akhirnya di kampus UNG waktu itu. Saya pindah jurusan, pindah fakultas di dari fakultas jurusan apa ke jurusan apa? Penjaskes waktu itu. Penjaskes. Kemudian juga tidak selesai, akhirnya saya sudah Pak Profesor Nelson yang jadi rektor, saya minta mundur, tapi seluruh mata kuliah saya simpan untuk saya beralih di perguruan tinggi lain. Akhirnya menyelesaikan studi S1-nya di mana? Saya ambil jurusan administrasi publik di Setia Bina Taruna Gorontalo. Kemudian dari sekian perjalanannya apa yang paling membekas bagi Bapak? Dari perjalanan hidup saya pada saat itu ada pembentukan Provinsi Gorontalo tahun 2020 dan kami waktu itu mahasiswa diajak untuk menyampaikan aspirasi lewat DPRD Kabupaten Gorontalo, DPRD Kota Gorontalo waktu itu. Saya termasuk salah satu menjadi orang terdepan meminta kepada pemerintah Pak Ahmad Pakai almarhum, Pak Husin Bilundatu untuk bisa merekomendasikan bahwa pembentukan Provinsi Gorontalo yang kebetulan ketua Presnasnya adalah ketua pembentukannya adalah Pak Profesor Nelson Pomalino. Kebetulan kami sampai di Stadion 23 Januari untuk mendesak pemerintah merekomendasikan sekaligus pemerintah Sulawesi Utara. Bahkan kami mahasiswa itu banyak diajak oleh tokoh-tokoh Gorontalo yang ada di Sulawesi Utara bisa menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa di Sulawesi Utara lewat Pemprovnya dengan DPRD pada saat itu. Namun sebelum itu saya lebih banyak beraktivitas sebagai aktivis masyarakat di Kabupaten Bualemo. Kebetulan sebelum pembentukan Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bualemo sudah terbentuk 1999. Jadi aktivis Pak ya? Ya. Kemudian apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang aktivis kala itu? Memang dasar awalnya saya karena merasa orang daerah, kita waktu itu tahun 1999, tokoh-tokoh Bualemo waktu itu berjuang di pusat. Kebetulan juga ada berjuang di daerah. Kami yang ada di daerah itu dikagetkan dengan Undang-Undang 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bualemo. Yang mana bahwa pasal 7 itu disebutkan di ibu kota Kabupaten Bualemo berada di Kecamatan Tilamuta. Namun pasal 8-nya ibu kota Kabupaten Bualemo 5 tahun berikutnya pindah ke Kecamatan Marisa. Ini yang mendorong kami
teman-teman yang aktivis mahasiswa yang di kota Gorontalo, yang di Kabupaten Gorontalo, berjuang bersama-sama dengan masyarakat Bualemo untuk tetap mempertahankan ibu kota Kabupaten Bualemo di Tilamuta. Salah satu di antaranya yang menjadi tokoh itu Pak Abdullah Biah yang masih hidup. Kemudian masih banyak tokoh-tokoh yang sudah meninggal, Pak Yusuf Manto, banyak Pak Haji Rahman juga salah satu tokoh-tokoh, dan banyak lagi. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena terlalu banyak itu. Mereka itu yang meminta dan mendorong kami untuk mempresur bahwa ibu kota Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Bualemo secara utuh itu berada di Tilamuta dan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bualemo. Di tahun 2000 ini proses berjalan terus, sehingga kami meminta pada saat itu kepada Pak almarhum Iwan Bokings, karena ada gonjang-ganjing pasal 7, pasal 8, pembangunannya harus difokuskan di Kabupaten Bualemo itu di Tilamuta. Untuk membangun kantor bupati, membangun kantor DPRD, jangan dulu membangun kantor-kantor itu di Kabupaten Pohuwato yang ada sekarang di Marisa. Itu beberapa tahun kita lakukan dari tahun 2099 sampai 2003. Sampai pada akhirnya karena situasi politik sangat memanas waktu itu antara pemerintah dengan masyarakat Tilamuta, sehingga saya ditunjuk oleh Pak almarhum Iwan Bokings, saya ditunjuk oleh Pak Nijam Dai, saya ditunjuk oleh tokoh-tokoh Pohuwato, Pak Ons Muinga, sebagai ketua pembentukan pemekaran Kabupaten Pohuwato. Dan itu salah satu solusi yang bisa memisahkan supaya masalah akan berhenti dari semua masalah yang dihadapi oleh Marisa dengan Tilamuta. Alhamdulillah tahun 2003 Kabupaten Pohuwato terbentuk dan kita sudah terpisah sendiri. Dan kita berada sekarang pada ibu kota kabupaten. Pada saat itu motivasi saya yaitu bagaimana Tilamuta ini benar-benar menjadi ibu kota yang definitif, yang tidak lagi ada pasal-pasal yang mengganjal. Apa posisi Bapak waktu itu? Posisi saya cuma aktivis sebagai mahasiswa. Ya, sebagai mahasiswa. Yang terdorong dari tokoh-tokoh tua kita yang 1964 itu membentuk, yang menteriakin dan mempresur meminta bahwa pemerintah pusat sejak tahun 1964 itu Kabupaten Bualemo itu sudah dibentuk. Dan salah satu pejuangnya itu orang tuanya dari Pak Oktohari Dalanggo. Beliau adalah Pak Karim Dalanggo yang mantan wakil bupati pertama di Kabupaten Bualemo. Beliau sebagai mahasiswa waktu itu, beliau juga mengajak pelajar-pelajar, dan sekbernya mereka itu berada di, sekarang itu menjadi HPMIB. Di situ sekbernya mereka, sehingga terbentuknya Kabupaten Bualemo nanti tahun 1999. Motivasi kami sebagai mahasiswa yang diberi informasi tentang masalah ibu kota, masalah Kabupaten Bualemo, sehingga kami terdorong dengan termotivasi dengan hal itu. Banyak memberikan kontribusi di awal pembentukan Kabupaten Bualemo. Di usia berapa itu Pak waktu itu? Saya waktu itu di usia tahun 23 tahun. Kemudian sesudah terbentuknya Kabupaten Pohuwato, maka ada keinginan tokoh-tokoh masyarakat termasuk pimpinan-pimpinan partai politik seperti Pak Nijam Dai menginginkan kami generasi muda itu bisa berkiprah di politik. Salah satu diantaranya saya, Pak Japar, Pak Hardi Mopangga, banyak lagi yang hanya beberapa orang yang mengambil sikap ke politik, dan ada beberapa lain mengambil sikap menjadi pengusaha seperti Pak Yusuf Manto di pengusaha dan teman-teman lainnya juga di pengusaha. Kami akhirnya Pak Nijam menyampaikan dengan Pak almarhum menyampaikan kepada kami, Bualemo ini sudah kalian yang akan mengatur 5 tahun akan datang, sehingga harus berkiprah di politik. Jadi sudah punya bibit-bibit unggul lah waktu itu ya. Yang menilainya kan mereka, yang menilai mereka. Nggak, yang artinya kami adalah siapa mereka. sih yang saat ini yang tidak kenal Lamudin Hambali begitu di Tilamuta. Kemudian apa yang Bapak rasakan waktu itu? Masih muda, kemudian ikut dalam pembentukan kabupaten. Ya. Jadi nilai yang kita ingin dapatkan pertama bahwa dulu kami pernah menyaksikan betapa besar peran-peran para sopir angkut. Sopir angkut? Sopir-sopir di Kecamatan Tilamuta. Dalam hal apa ini Pak? Pembentukan Kabupaten Bualemo. Kami melihat bagaimana masyarakat-masyarakat kecil, pedagang-pedagang kaki lima, pedagang ikan, nelayan-nelayan, turut serta dalam pembentukan Kabupaten Bualemo pada saat itu. Sementara kami yang pada saat itu sebagai akademisi, harusnya menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan secara akademisi tuntutan apa yang diinginkan oleh rakyat. Maka kami termotivasi untuk itu, sehingga kami terjun langsung
dalam konteks untuk mengorganisir, memanage organisasi supaya bisa terbentuk pada saat itu tahun 99 Kabupaten Bualemo, yang didorong dengan perser oleh kami sebagai mahasiswa, yang didorong dengan masukan-masukan kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh pembentuk Kabupaten Bualemo, dan kami termotivasi karena kami waktu itu adalah generasi muda. Sekian banyak orang generasi muda yang terdepan pada saat itu. Jadi tokoh muda itu bukan cuma kami sebagai mahasiswa. Sopir angkut itu banyak generasi muda. Tokoh-tokoh yang ada, siswa-siswa banyak yang memberikan dukungan terhadap pembentukan PPRP Kabupaten Bualemo. Sehingga termotivasi itu kami selalu mengajak untuk selalu bersama-sama membentuk Kabupaten Bualemo. Lahirnya kami ini oleh beberapa tokoh kami dianggap sebagai orang yang mumpuni untuk dapat menyalurkan aspirasi tokoh-tokoh masyarakat waktu itu. Sehingga saya juga tidak sadar bahwa tiba-tiba saatnya saya dipanggil oleh Pak Nijam, dipanggil oleh Pak Iwan, bagaimana kalau bisa berkiprah di politik. Dan pada saat itu saya tidak pikir panjang, pikiran saya bagaimana supaya lahirnya Bualemo ini bisa membentuk kabupaten yang bisa bersaing dengan daerah lain. Maka saya mengatakan sama tokoh berdua itu, bismillah saya ikut untuk itu. Oke, menarik sekali pemirsa, dan kita akan lanjutkan perbincangan saya dengan Bapak Lamudin Hambali usai break berikut ini. Didukung oleh
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Detik, dialog edukatif, transparan, inspiratif, dan kreatif Media Center Kominfo Bawalemo. Dan masih bersama dengan narasumber kami, yaitu Bapak Lamuddin Hambali. Ya Bapak, dengan semua aktivitas yang dilakukan di masa muda, dengan pergerakan yang telah dipimpin oleh seorang Lamuddin Hambali, kemudian akhirnya masyarakat itu memberikan banyak semacam predikat atau pujian, semacam forkot dan sebagainya gitu. Tentang forkot sendiri itu apa, Pak? Jadi awalnya ungkapan ada kata forkot itu kan Forum Kota kalau tidak salah. Forum Kota Tilamuta. Iya. Dulu waktu museum di Jakarta kan ada namanya Forum Kota. Iya. Pas dengan lahirnya Forum Kota di Jakarta dulu, kebetulan di sini masih giat-giatnya ada demonstran, unjuk rasa dan sebagainya tentang pasal 7, pasal 8 tadi itu. Yang di depan itu kebetulan kami. Yang di depan unjuk rasa itu kebetulan kami. Ini kayaknya seperti kait-kaitkan ini kata, kalau di Jakarta ada Forum Kota, di Tilamuta ada Forum Kota Tilamuta. Jadi ini organisasi yang berbeda. Karena di sana mungkin terorganisir, kita organisasi yang lepas waktu itu. Nah, lepasnya nanti sudah terhimpun di organisasi itu, maka menyebutkan diri sebagai Forum Kota Tilamuta. Karena pada saat itu kita mendesak untuk tetap ibu kota berada di Tilamuta. Pendukung-pendukung kami waktu itu juga kebanyakan juga dari Tilamuta. Jadi Tilamuta ini ada 3 kecamatan dulu. Tilamuta itu ada waktu 1 kecamatan, sekarang menjadi 3 kecamatan. Botumo itu, Kecamatan Dulupi dengan Tilamuta. Mereka semua berhimpun, akhirnya bukan menyebutkan diri, tapi dinobatkan oleh masyarakat Tilamuta. Ini adalah Forum Kota Tilamuta. Artinya saat itu mungkin Lamuddin Hambali makhluk paling vokal waktu itu. Saya kira banyak yang vokal, yang orator pada saat Forum Kota hadir. Di umur kami masih muda-muda, banyak orang aktivis-aktivis yang muncul pada saat itu. Bahkan sekarang aktivis itu banyak pegawai yang orator-oratornya sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Cuma karena kita tidak masuk di wilayah pegawai negeri, kita tidak masuk mendaftar di sana, akhirnya kita yang masih bertahan itu ada tokoh-tokoh. Kita beralih di organisasi lepas pada saat itu. Jadi bukan cuma saya yang muncul, tapi banyak teman-teman yang saya kira hampir semua orang Tilamuta tahu siapa-siapa yang tergabung di Forum Kota Tilamuta. Setiap aktivis selalu melakukan pergerakan. Kalau Bapak sendiri waktu itu lebih spesifik melakukan pergerakan di bidang apa? Kalau kita sebetulnya umum ya, yang ada kebijakan-kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai oleh masyarakat pada saat itu, masyarakat memberikan informasi ke kami dan kami melakukan cross check di lapangan. Dan kami akan, kalau misalnya itu tidak diindahkan oleh pemerintah pada saat itu, dalam tanda kutip, kita mencoba untuk bergabung, berkumpul, kemudian kita melakukan pressure lewat unjuk rasa saat itu. Dan itu sering yang kita lakukan. Kemudian di tahun 99 atau bahkan sebelumnya kan, sebelum Bawalemo dibentuk, pernah nggak terlibat sebagai aktivis yang settingan atau melakukan demonstrasi itu karena dibayar? Saya tidak pernah menerima pembayaran dalam tanda kutip tadi, mungkin itu secara spesifik ditujukan ke pribadi, karena memang waktu itu kita ingin memperlihatkan bahwa aktivis pada tahun 1998 pada saat muncul reformasi, rata-rata kita mahasiswa itu ingin menunjukkan bahwa kita adalah aktivis yang benar-benar berdiri di kebenaran pada saat itu. Sehingga pada sampai kita 1998, 99 itu kan sudah ada penjabat bupati di sini. Maka memang pada saat kami masih mahasiswa merasakan betul dan melihat langsung bagaimana keberadaan perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Tilamuta. Sehingga kita tidak mudah diombang-ombingkan dengan berbagai macam rayuan, godaan, apalagi dalam tanda kutip pemberian macam-macam. Orang sini tidak punya itu waktu itu. Hanya ada tenaga, hanya ada pikiran, dan hanya ada kebersamaan. Nah, dan saya juga pernah di Gorontalo, waktu unjuk rasa banyak di Gorontalo dengan teman-teman. Sekarang waktu itu ketua senat kami sekarang menjadi pembantu rektor 3 di UNG, Pak Karmila Mahmud.
sehingga saya diangkat menjadi pengurus. Sama-sama dengan beliau perempuan, kami laki-laki yang menjaga diri sebagai mahasiswa yang benar-benar ingin memperjuangkan hak-hak rakyat pada saat itu. Kemudian 20 tahun udah berlalu ya dari sejak pembentukan Kabupaten Bua Lemo. Ada nggak Pak perbedaan antara pergerakan dilakukan di awal masa pembentukan Bua Lemo, di awal pemerintahan Bua Lemo dengan gerakan-gerakan dilakukan oleh masyarakat untuk menyikapi kebijakan dilakukan oleh pemerintah ini? Jadi sekarang memang terjadi perbedaan. Pergerakannya hampir sama, tetapi tujuan pun mungkin kita sama, tetapi pergerakannya yang kita lihat adalah judul-judul yang sekarang ini agak sedikit berbeda. Kalau dulu kami para aktivis bersama dengan masyarakat itu tujuan kami cuma satu. Bagaimana pada saat itu Kabupaten Bua Lemo jangan sampai pindah ibu kota. Pertama. Yang kedua, setelah ada ibu kota, bagaimana pelayanan masyarakat terhadap masyarakat itu terlayani, kemudian cepat dilayani, dan itu niat kita semua. Karena orang-orang tua kita dulu mengalami kesulitan dalam hal pelayanan di pemerintahan, terutama di tingkat kabupaten, harus naik mobil ke Kabupaten Gorontalo, jaraknya bahkan pada saat itu sampai berhari-hari. Artinya mobilitasnya waktu itu susah sekali pada saat itu. Di samping kendaraan kita masih kurang, transportasi kita masih kurang, sehingga kita agak semua ada kekurangan. Sehingga niat kami pada saat itu, kalau berada di Tilamuta, sangat mudahlah semua urusan-urusan pemerintahan yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah. Jadi itu yang diupayakan waktu itu? Ya, itu niat kami pada saat itu. Selain mendapat predikat atau dinobatkan sebagai forkot, juga mendapatkan predikat sebagai Singapodium. Nah, apalagi nih Pak? Ya, jadi pada saat saya juga tidak mengerti mengapa jadi ada ungkapan-ungkapan Singapodium dari masyarakat. Hanya saja memang kalau urusan menyampaikan kepentingan masyarakat, saya orang yang paling pertama kadang emosi kalau tidak cepat dilayani oleh pemerintah pada saat sebelum pemerintahan yang ada sekarang atau sebelum kami waktu itu. Yang kami inginkan bagaimana ada sebuah keinginan masyarakat yang masyarakat itu kita tahu persis dia itu adalah orang yang susah, harus direspon cepat oleh masyarakat. Kalau itu tidak dilakukan oleh pemerintah atau lambat dilakukan oleh pemerintah, contoh kasus misalnya ada kebakaran. Kemudian kita informasikan kepada pemerintah. Kadang-kadang pemerintah agak lambat mengatasi itu, kita kadang tersinggung. Kok kita menyampaikan ini kepentingan orang banyak, masyarakat pemerintah kita sedikit agak lamban mengatasi masalah itu. Padahal fasilitas sudah diberikan, pikiran kita pada saat itu. Padahal fasilitas sudah ada untuk mengatasi semua masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau tidak tercapai itu, ya kita yang kebetulan kami yang selalu berada di depan untuk meneriakin. Jadi kalau Singapodium pun saya kira terserah masyarakat menilainya seperti apa, cuma kadang-kadang emosi seperti itu muncul langsung berada di depan kita. Jadi aktivis sudah, baru kemudian masuk ke dunia politik. Nah, bahkan jadi ketua partai Pak. Kemudian kegarangan Bapak di masa muda itu saat jadi aktivis masih berdampak nggak Pak setelah menjadi anggota legislatif di gedung? Saya kira DPR. Sangat berdampak sekali sifat kami dalam aktivis. Kemudian kita masuk di gedung DPR. Hanya saja berlahan. Semua apa yang diminta oleh kita sebagai aktivis, karena kita merasa kita ini perwakilan generasi muda, sehingga kita minta dengan belak-belakan apa yang kita minta, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan normatifnya yang kita harapkan. Namun setelah kesini kita lebih tahu tentang ternyata ada yang membedakan antara aktivis berteriak di luar dan kita berteriak di dalam. Setelah kita menjadi anggota DPR, maka ada norma-norma yang harus kita jalani bersama, sehingga tidak seperti yang berada di luar. Kalau di luar, apa saja yang kita sudah suka sampaikan, kita teriakin. Tapi di DPR mau teriak apapun tetap ada aturan yang mengatur itu. Sehingga ini yang sangat membedakan ketika kami berada menjadi aktivis lepas untuk menjadi penyalur aspirasi yang diatur dalam aturan. Mana yang lebih menyentuh? Menjadi aktivis di jalanan atau menjadi aktivis di dalam gedung dewan? Kalau di DPRD tentu kita masih dapat memberikan program-program lewat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Kalau lewat aktivis, tentu kita mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Andil untuk memberikan program pun ada, tetapi legitimasinya mungkin
tetap masih di dua lembaga ini yang mengaturnya. Waktu muda menjadi aktivis, kemudian masuk ke dalam dunia politik, bahkan pernah menjadi wakil Bupati Bualemo waktu itu. Kemudian apa sebenarnya menjadi mimpi besar seorang Lamudin Hambali? Jadi pertama saya ingin menyampaikan, tadi kan sudah disentil bahwa pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi wakil bupati. Tahun 2011 saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang wakil bupati. Saya waktu tapi enggak tentu juga itu secara kebetulan kan, Pak? Kebetulan ya, memang kebetulan untuk menjadi wakil bupati karena memang tidak punya niat untuk situ waktu 2011. Tiba-tiba saya ini kan saat itu sudah menjadi pengurus partai politik. Waktu itu yang dijagokan oleh partai kami waktu itu adalah Pak Arum Pagau karena kebetulan dia ketua partai. Satu ketika Pak Arum ini mencari beberapa tokoh pendampingnya. Ada sekitar 7-8 tokoh pendamping yang di luar nama saya saat itu. Tapi setelah di dalam, setelah dilakukan evaluasi, dilakukan survei, akhirnya satu saat Pak Arum memanggil saya. Pak Arum ajak saya untuk berpasangan dengan beliau. Saya langsung menolak. Saya sampaikan sama Pak Arum. Kenapa? Pak Arum, saya tidak siap karena pertama saya hanya ingin jadi ketua tim pemenangnya Pak Arum karena posisi waktu itu saya sebagai wakil ketua tim pemenangan. Akhirnya saya mengambil posisi untuk menjadi ketua pemenang. Kemudian yang kedua, saya tidak punya apa-apa. Saya bermasalah di rumah tangga pada saat itu. Saya pisah dengan keluarga saat itu. Saya tinggal di kosan waktu itu. Bahkan kosan saya kecil di Desa Muhungo pada saat itu. Saya sampaikan ke beliau bahwa saya tidak bisa karena keberadaan saya nanti di pilkadanya Pak Arum akan menghancurkan nama baiknya Pak Arum karena saya pada saat itu pada posisi hancur. Bayangkan 2011 pilkada, 2009 saya bermasalah rumah tangga dan harus 2010 saya ngurus cerai. Tidak cukup 1 tahun harus ikut pilkada dan itu saya menolaknya pada saat itu. Tetapi di pertemuan pertama saya tolak, akhirnya beliau menyampaikan ke saya, kalau begitu Pak Lamudin pulang aja dulu. 2 hari berikutnya saya ditelepon, datang dulu ke Paguyaman. Karena beliau ketua partai saya dan saya waktu itu ketua fraksi, saya datang ke Paguyaman. Begitu saya datang, duduk langsung dengan istri. Beliau istri saya sendiri. Pakai celana pendek dan Pak Arum menyampaikan ke saya begini. Pilihan saya Pak Lamudin. Pilihan saya kamu. Ibu istrinya juga menyampaikan, Pak Lamudin bantu dulu suami saya. Saat itu saya tidak menjawab apapun. Dan saya sekitar 2 jam duduk di situ tidak menjawab apa-apa. Hanya saya bilang sama teman-teman bahwa saya sampaikan sama Pak Arum, saya tidak siap. Akhirnya Pak Arum pada saat itu mau mengambil sikap untuk ke Gorontalo ketemu dengan Pak Rusli dan ketemu dengan Pak Paris Yusuf ketua DPRD sekarang. Di sanalah Pak Arum menyampaikan bahwa pilihan saya Pak Arum, Pak Lamudin. Pak Arum sampaikan ke Pak Rusli. Pak Rusli tanya, bagaimana Pak Lamudin? Saya tidak siap Pak. Karena saya tidak siap. Kenapa tidak siap? Saya tidak ada masalah yang saya ceritakan tadi sama Pak beliau. Dengan yang kedua, ATM saya, rekening saya cuma 1 dan di dalam rekening itu hanya ada 2.500.000 sampai saya menyatakan tidak siap. Tapi pada saat itu Pak Arum langsung menyampaikan bahwa apapun alasannya saya akan jual rumah saya di Manado dan saya akan berjuang sama-sama dengan Pak Arum. Akhirnya pada saat itu kita dinebatkan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Pada saat saya tadi pertanyaannya kan kenapa, apa mimpi besar? Pada saat saya menjadi calon pada saat itu saya diskusi dengan Pak Arum. Pak Arum, andaikan Pak Arum jadi bupati, saya wakil bupati, saya orang ibu kota, Pak Arum orang Paguyaman. Saya ingin tahu dulu supaya saya jangan sampai dikejar-kejar orang Telamuta. Pak Arum membuat apa itu ibu kota? Kan waktu itu ibu kota belum seperti yang ada sekarang. Pak Arum bilang di antara 7 kecamatan yang pertama saya akan bangun dan mohon dukungan dari Pak Lamudin yaitu ibu kota Kabupaten Bualemo. Telamuta saya bangun. Dan itu dibuktikan oleh Pak Arum bahwa Pak Arum dengan saya sosialisasi untuk membangun Kabupaten Bualemo yang alhamdulillah pada 5 tahun itu terlaksana. Itu impian kedua. Impian saya besar waktu itu seluruh rakyat Bualemo sejahtera. Impian saya pada saat waktu kami menjabat sejahtera. Alhamdulillah ekonomi kita pada saat itu yang tingkat kemiskinannya menurun, pendapatan masyarakatnya juga meningkat dan dibuktikan bahwa ada beberapa spot bangunan-bangunan yang bisa mendatangkan orang luar ke Kabupaten Bualemo.
itu akhirnya saya merasa gembira dengan situasi itu pada saat itu. Lamuddin Hambali tak pernah lepas dari kontroversi. Seperti apa dan bagaimana kita akan saksikan usai break berikut ini. Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Detik Dialog Edukatif, Transparan, Inspiratif, dan Kreatif bersama dengan saya Laluma dan narasumber Bapak Lamuddin Hambali. Bapak Lamuddin Hambali penuh dengan kontroversi. Seperti apa Bapak menanggapi hal itu, Pak? Jadi sebetulnya kontroversi yang kadang-kadang yang dijadi diskusi oleh masyarakat, oleh kelompok-kelompok tentang diri saya ini karena ada beberapa hal yang menjadi indikator oleh teman-teman dari sisi positif dan negatifnya. Bahkan ada fakta-fakta yang membuktikan tentang diri saya sendiri. Salah satu diantaranya saya kira semua orang tahu bahwa pada saat saya bermasalah dengan masalah yang
ketahui oleh semua orang tentang masalah baru-baru yang terjadi di Jakarta. Tapi toh kembali dari sana harusnya ini menjadi sebuah catatan negatif buat orang, buat saya sendiri dengan oleh orang kepada saya. Tapi dari partai itu sendiri tentang saya, malah saya dijadikan lagi sebagai ketua partai pada posisi saya bermasalah. Jujur saja ini mungkin oleh kelompok-kelompok tertentu dan masyarakat bahwa ini yang membuat jadi kontroversi tentang diri dan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh seorang Nahmudin. Saya ingin coba urai satu demi satu tentang ini. Salah satu masalah yang ada di Jakarta. Memang ini adalah perbuatan yang harus tidak perlu terjadi kepada saya sebagai tauladan di Bualemo. Saya pernah jadi anggota DPRD sebelum saya sekarang 9 tahun. Sesudah 9 tahun saya menjadi wakil bupati 1 periode 5 tahun. Sekarang lagi pada posisi memasuki jabatan tahun pertama di tahun 2019-2024 ternyata ada masalah yang saya hadapi. Memang perlakuan ini tidak seharusnya terjadi. Perbuatan ini tidak seharusnya dimiliki oleh seorang yang dianggap tokoh seperti saya. Sehingga banyak orang yang sinis. Banyak orang melihat saya agak miris, banyak orang yang marah. Dan itu secara pribadi maupun sebagai anggota DPR saya memaklumi kondisi yang dia terjadi pada masyarakat sekarang ini. Sampai hari ini masih banyak orang yang bertanya-tanya apa Pak seorang Nahmudin ini sikapnya berubah atau tidak. Oleh karena itu dari konteks ini saya ingin menyampaikan pertama bahwa saya sudah melakukan kesalahan besar. Saya sudah berbuat yang tidak baik untuk masyarakat Bualemo. Saya tidak memberikan contoh yang baik pada saya bermasalah. Saya bahkan pernah datang di Pak Gubernur, saya datang sama ketua partai saya karena ini terkait dengan masalah partai. Banyak yang datang ke DPR minta saya mundur, banyak yang datang ke DPR minta saya untuk tidak dipilih lagi sebagai ketua partai. Sehingga saya datang sama Pak Gubernur, saya sampaikan kepada ketua partai saya, kalau ini adalah sebuah kesalahan besar dan mungkin ini akan mencederai partai itu sendiri, apalagi masyarakat Bualemo, saya siap menerima sanksi. Apapun sanksinya, saya terima. Hanya satu hal yang saya sampaikan ke Pak Gubernur, termasuk juga saya ingin sampaikan ke masyarakat yang ada di sini. Andaikan ini noda terbesar yang tidak bisa diampuni oleh masyarakat, maka apapun alasannya, saya tetap masih ingin meminta maaf kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah catatan saya dan pelajaran saya untuk di masa yang akan datang, bahwa ini tidak akan bisa terulang lagi. Karena kalau mau terulang lagi berarti saya tidak mendengar lagi ungkapan-ungkapan orang tua, nasihat-nasihat orang tua. Berarti saya sudah lebih tidak baik lagi di atas segalanya yang saya lakukan sekarang ini. Oleh karena itu hanya satu. Toh andaikan pada saat ini saya diminta macam-macam harus keluar dari segala jabatan ini, saya sudah menyatakan siap untuk itu. Hanya saja saya mohon maaf atas segala kesalahan itu, dan kalau bisa oleh rakyat Bualemo masih bisa saya melangkahkan kaki untuk bisa jalan-jalan bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di Bualemo. Saya kira pokoknya itu, dan semua orang tahu bahwa ini adalah kesalahan besar untuk pribadi saya, bahwa ini adalah sebuah dosa yang mungkin masyarakat banyak yang tidak mengampuni. Sehingga dari catatan itu saya memohon maaf atas segala dosa-dosa yang saya miliki. Kemudian untuk partai yang sekarang banyak juga yang mendesak harus saya dicoret dari partai, karena memang partai ada aturannya. Partai tidak serta-merta mengeluarkan orang begitu dianggap menodai, kemudian norma-normanya harus kita langgar. Nanti sudah ada aturan yang mengatur bahwa benar-benar Pak Nahmudin ini salah lewat aturan undang-undang, lewat peraturan partai politik, terutama yang ada pada kami, maka saya kira keputusan partai harus saya terima. Namun sekarang ini saya masih dipercaya lagi. Saya insya Allah dengan dipercaya menjadi ketua partai ini, saya kira kepercayaan terbesar yang diberikan oleh partai, kepercayaan terbesar yang diberikan oleh masyarakat kepada saya sebagai wakil rakyat pun, mudah-mudahan dengan diawasi dan melalui kesempatan ini menjadi seluruhnya mengawasi tentang diri saya. Saya welcome siapapun yang mengkritisi saya, sebagaimana saya dulu mengkritisi orang-orang yang terhebat waktu itu, maka saya kira waktunya untuk seluruh rakyat Bualemo mengkritisi
terhadap diri saya sendiri yang mengemban tugas sebagai wakil rakyat maupun sebagai tugas partai politik. Artinya baik di karir maupun kehidupan bisa dibilang itu merupakan titik terendah. Saya kira orang yang menyampaikan itu hak masyarakat, itu hak kelompok. Kemudian apa yang memotivasi Bapak untuk bangkit dari itu? Saya kira dengan pengalaman yang kemarin yang terjadi adalah pelajaran besar yang harus menjadi ukuran kita semua, ukuran saya pribadi untuk lebih memperbaiki di masa akan datang. Tugas kami sebagai anggota DPR belum selesai. Tugas saya pun sebagai orang yang pernah berdarah-darah dulu memperjuangkan Kabupaten Bualemo saya kira juga belum selesai. Maka saya bermimpi untuk besar ke depannya bahwa Bualemo akan lebih baik daripada daerah-daerah yang lain. Tugas itu belum selesai sehingga ke depan jangan sampai saya pribadi akan menodai lagi hal-hal yang seperti yang tidak perlu terjadi di masa akan datang. Baik, dengan kesempatan kedua ini apa yang menjadi visi Bapak ke depan untuk Bualemo? Saya kira kita sekarang sementara bekerja. Contoh kasus kami bersepakat dengan pemerintah Kabupaten Bualemo dalam APBD tahun 2021 kami untuk menata kota Tilamuta yang sebagaimana diinisiasi oleh pelaksana tugas Bupati Pak Anies Susu. Sebagaimana yang kita tahu sebelumnya bahwa di pemerintahan Pak Iwan Bokings, di pemerintahan Pak Rumpagau, di pemerintahan kita ini ada keunggulan besar di salah satu objek, yaitu pelabuhan. Maka dengan menata Tilamuta, penataan kota ibu kota Tilamuta, termasuk juga mengembangkan pelabuhan dengan menghadirkan para pengusaha-pengusaha besar yang beberapa tahun lalu sudah pernah ingin ke sini, namun sekarang belum. Kita gerakan lagi lewat pemerintah yang sekarang untuk mengembangkan sektor ekonomi terbesar sekarang itu di samping pertanian adalah pelabuhan. Kalau pelabuhan sudah ada peti kemas di Tilamuta, saya kira banyak masyarakat yang pengangguran bisa bekerja di sana sehingga ini akan menutupi dan tercipta lapangan kerja untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo. Contoh kasus yang kita sudah lakukan diantaranya bagaimana di sini kita oleh pemerintah kabupaten membangun pabrik kelapa sawit. Sekarang lagi kita galang yaitu pabrik kelapa untuk kelapa yang ada di Kabupaten Bualemo. Semuanya kita sementara galang bersama dengan pemerintah dan pemerintah kita dorong untuk banyak mendapatkan sektor-sektor ekonomi untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo. Dari semua pencapaian itu ada nggak mimpi-mimpi lain dari seorang Labuddin Hambali yang belum tercapai dalam mewujudkan Bualemo yang sesuai dengan impian Bapak? Ya, jadi sekarang ini banyak pertanyaan ke saya secara pribadi maupun secara organisasi partai politik yang mempertanyakan bagaimana kedepannya tentang diri saya dengan partai saya untuk memenuhi mimpi-mimpi besar yang saya sampaikan. Sebetulnya saya sederhana saja. Siapapun yang nanti akan mengelola organisasi pemerintahan ini di Kabupaten Bualemo, kita mengangkat kembali pemuda-pemuda kita, masyarakat kita bisa mendapatkan usaha-usaha besar sehingga daerah Kabupaten Bualemo ini bisa setara dengan daerah-daerah lain. Salah satu contoh diantaranya, ke depan itu apakah tidak bisa membuka peluang pemerintah pada tahun 2023 itu ada pemutusan kontrak yang bukan sarjana tahun 2023. Kalau kita hitung saja sekarang kontrak kita itu ada sekitar 2000 lebih yang ada di Bualemo di luar sarjana, kontrak umum. Kontrak tenaga honorer yang ada di pemerintah Kabupaten Bualemo. Dan mereka itu adalah calon-calon penganggur akan datang. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Pelabuhan adalah sebagian yang harus untuk bisa mendongkrak apa yang akan terjadi di masa akan datang. Mimpi ini saya kira bukan dalam konteks itu saja yang harus kita kembangkan. Dulu sektor pertanian sekarang dikembangkan oleh Pak Darus Meridu. Yang kita ingin kembangkan sekarang itu adalah bagaimana kita ini bisa mandiri. Dan itu keinginan besar kami pada saat waktu kami memimpin bersama-sama dengan Pak Rum. Semua kita kasih bantuan, misalnya bantuan dalam tenaga kerja mandiri, dalam bentuk bahan. Ini bisa diupayakan oleh masyarakat itu, oleh kelompok-kelompok itu, oleh individu itu tersebut bisa dikembangkan sendiri tanpa mengharap lagi uluran tangan dari pemerintah. Kalau itu terjadi dengan sektor-sektor lapangan kerja sudah kita dapatkan, perusahaan-perusahaan yang kita akan ada di sini, maka saya kira Bualemo itu masyarakatnya sejahtera. Kita tidak peminta-peminta lagi kepada pemerintah. Pemerintah akan mengelola pemerintahannya itu dengan baik
dengan bisa melaksanakan beberapa sektor-sektor yang bisa kita unggulkan di masa-masa akan datang. Pertanian, pelabuhan, kemudian tenaga kerja mandiri. Dan ingat, hari ini kita umurnya saya 43 tahun. Tapi di bawah kita ini ribuan orang yang berharap bahwa kedepannya itu ada lapangan kerja yang terbuka. Sehingga mimpi besar saya ke depan, seluruh rakyat Kabupaten Bualemo dengan tetesan darah melahirkan ini bisa mendapatkan kesejahteraan yang sama, yang setara dengan masyarakat-masyarakat lain. Kemana itu yang kita arahkan? Tentu adalah pikiran-pikiran pemerintah yang harus kita inginkan. Dengan adanya pelaksana tugas bupati, sekarang kita berharap pemerintah ini bisa mengayomi seluruh masyarakat, bisa membawa masyarakat ini ke arah yang lebih baik. Pemerintahan damai ini kita harapkan juga bisa membawa masyarakat ini bisa meningkatkan ekonominya, kesejahteraan ekonominya. Sektor-sektor yang sudah dibuka kita tingkatkan lagi. Sektor-sektor yang bisa mendapatkan ekonomi yang ada di masyarakat harus kita lihat lebih ke bawah lagi supaya bisa mengembangkan masyarakatnya. Itu saya kira. Dan itu mimpi besar saya. Kenapa itu terungkap? Ada mimpi-mimpi besar terhadap kesejahteraan. Kita lihat, termasuk orang tua saya. Orang tua saya kepala sekolah. Salah satu sekolah, datang ke sekolah itu harus jalan kaki. Naik bentor tidak bisa dulu, karena dulu tidak ada bentor. Naik ojek tidak bisa, karena dulu tidak ada ojek. Dulu hanya ada dokar, istilah kita sekarang ini bendi yang ada di sini. Dulu hanya ada sepeda. Tetapi mau bayar akan dokar pun nggak punya uang. Kenapa? Karena orang tua saya waktu kepala sekolah banyak utang di koperasi. Bayangkan seorang kepala sekolah tidak mampu membayar dokar, membayar bendi, membayar sepeda, hanya untuk anak-anaknya ada banyak. Ada 6 orang anak-anak orang tua kami. Kami waktu itu terpaksa sekolah sendiri-sendiri. Cari makan nafkah di kampus sendiri, cari nafkah di sekolah saja di Madrasah Aliyah waktu saya sudah di drop ke kota, cari sendiri. Terpaksa saya harus main bola kaki, terpaksa saya harus main bulu tangkis untuk bisa mendapatkan bayar SPP. Dulu waktu itu masih kami yang bayar. Jadi SPP. mandiri, Pak ya? Harus mandiri, waktu itu mandiri waktu itu. Oleh karena itu, dengan pengalaman dalam konteks rumah tangga yang terkecil yang kita dapatkan, tidak boleh lagi kita harus lakukan itu seperti yang sekarang. Maka pemerintahan yang ada sekarang, Bualemo yang ada sekarang, harus kita dorong untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Itu mimpi saya di masa-masa sekarang, dulu, dan mungkin siapapun yang akan memimpin akan datang, tetap motivasi itu yang kami akan berikan kepada pemerintah yang ada sekarang. Baik, muda, produktif, mandiri, sempat jadi bintang lapangan, dan mengenyam di pesantren pula. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan pada anak-anak muda yang sekarang agar mereka bisa lebih produktif atau minimal setidaknya bermanfaatlah untuk daerah mereka? Ya, terima kasih kepada kita semua. Saya juga termasuk orang yang masih muda. Ada beberapa pengalaman muda yang kami sudah ceritakan. Tadi saya kira ada beberapa poin-poin yang harus menjadi catatan kita untuk di masa-masa yang akan datang. Saya lahir aktivis. Saya lahir juga menjadi anggota DPR, saya juga pernah jadi pemerintahan. Oleh karena itu, beberapa pengalaman yang kami sampaikan tadi untuk kita jadikan sebagai contoh positif. Namun juga ada beberapa contoh negatif yang harus menjadi catatan kita untuk kita tidak ambil. Saya orang yang dari pondok pesantren Tilamuta, saya 4 tahun di sana. Saya di Madrasah Aliyah Negeri Kota Gorontalo 3 tahun. Tetapi dalam kehidupan saya ternyata ada situasi-situasi negatif yang pernah saya lakukan, dan saya sudah ceritakan itu tadi. Oleh karena itu saya berharap kepada generasi muda, kepada anak-anak kami, kepada teman-teman kami, hal-hal yang positif di masa akan datang menjadi melahirkan Bualemo itu lebih besar. Tetapi hal-hal yang negatif itu yang menjadikan Bualemo akan lebih mundur daripada daerah-daerah lain. Oleh karena itu teman-teman sekalian, anak-anak muda sekalian, anak-anak siswa sekarang menghadapi pandemi COVID Corona, saya berharap tetap belajar sebagaimana arahan yang dari sekolah kita masing-masing. Mari kita memajukan Bualemo bersama-sama, bergotong royong, bersatu padu. Mari kita membangun Bualemo ini untuk selalu memberikan hal-hal yang positif kepada pemerintah. Saya kira hanya demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya sudah ada di sini. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan spirit untuk masyarakat pada umumnya. Terima kasih lagi untuk Bapak Lamudin. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa untuk menyaksikan tayangan ini melalui fanpage Facebook di Media Center Kominfo Kabupaten Bualemo dan di channel YouTube kami
Media Center Kominfo, Kabupaten Bua Lemo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya milik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua